Kita panggil saja namanya Ayu. Ayu, warga asli dari Desa Daung, Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Rasanya, nama Ayu memang pantas disematkan untuknya. Hal itu lantaran hatinya yang luas bak samudra. Meskipun ia tinggal di rumah yang sangat sederhana, namun bisa dibilang Ayu kaya hati. Bagaimana tidak? Sang suami yang sudah berulang kali selingkuh darinya, tetap dia maafkan. Bahkan, ia tetap mendoakan keselamatan suaminya. Suami Ayu berprofesi sebagai buruh bangunan. Selama menikah, Ayu sering sekali ditinggal merantau. Namun, uang yang dikirimkan tak pernah cukup untuk Ayu dan anak-anaknya. Karenanya, Ayu berusaha mandiri di kampung agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ia pernah menawarkan suaminya untuk tinggal di kampung. Mungkin dengan berjualan, ekonomi mereka bisa lebih baik. Tapi suami Ayu menolaknya. Selama merantau, Ayu sudah sering mendengar kelakuan playboy suaminya. Meskipun begitu, ia tetap menghormati suaminya. Sama seperti sekarang, suami Ayu didakwa hukuman mati. Ayu pun kini cuma bisa pasrah. Ia memilih memaafkan suaminya. Kini, Ayu akan sendirian berjuang untuk mengantarkan masa depan anak-anaknya agar bisa lebih baik darinya. Pria inilah suami Ayu, Basori namanya. Entah udah berapa banyak wanita yang dia pacari. Kepada pacar-pacarnya, Basori mengaku jika ia pria single. Sehari-harinya, Basori bekerja di proyek pembangunan apartemen Jakarta Selatan. Bahkan, Basori tinggal di mes buruh proyek apartemen yang sedang ia kerjakan. Pada tanggal 1 Maret 2022, persis di saat kumandang azan subuh, kamar mes Basori digerebek polisi. Bahkan Basori sendiri pun masih tidur. Basori langsung dibawa ke Mapolres Magelang guna ditahan dan diadilin. Lantas, kejahatan apa yang sudah dilakukan Basori sehingga mengantarkannya ke jeruji besi? Inilah kisah dan ceritanya. Rianti, wanita asal Bekasi ini berstatus single parent. Pagi hari itu, ia meminta izin ke anaknya jika ia akan pergi ke Jogja bersama pacar barunya yang dia kenal lewat FB. Sudah 1 tahun ini mereka berpacaran. Sang pacar mengaku pada Rianti jika ia pengusaha kos-kosan. Salah satu anak Rianti yang kala itu di rumah merasa khawatir lantaran pacar sang ibu tak pernah ia kenal sebelumnya. Apalagi saat itu sang ibu terlihat menggunakan semua perhiasannya, hal yang tak biasa. Karenanya ia pun menelepon abangnya. Si abangnya kemudian berpesan jika nanti pacar ibu mereka datang, ia meminta adiknya untuk memfotokan KTP pria itu. Siang harinya pacar sang ibu datang, tapi pria itu beralasan jika KTP-nya tinggal di kantor. Lantas si adiknya pun kembali menelepon abangnya. Ya sudah, kalau tidak ada KTP, foto saja orangnya. Inilah foto pacar sang ibu. Pria itu tak lain adalah Basori, si playboy cap buruh bangunan. Singkat cerita, Basori membawa Rianti pergi ke Jogja dengan menaiki motor milik Rianti. Esok harinya, pada tanggal 24 Februari, mereka berdua pun sampai ke Jogja. Rianti sempat diajak berkeliling Borobudur oleh Basori. Saat hari sudah mulai gelap, Basori kemudian mengajak menginap Rianti ke hotel. Mereka menginap di Hotel Secang Jogja.
Esok paginya, tepat Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitaran pukul 7 pagi, Basori membawa Rianti pergi ke Sungai Bolong, tepatnya di Dusun Tumbu. Dengan mengendarai sepeda motor Rianti, mereka pun sampai. Basori kemudian mengajak turun Rianti untuk mandi. Namun kala itu, dengan alasan dingin, Rianti menolak. Ia hanya membasuh mukanya saja. Sebenarnya, Basori mengajak Rianti untuk pergi ke Jogja bukan untuk jalan-jalan, tapi memang ada niat jahat Basori pada Rianti. Saat mengajak Rianti mandi, sebenarnya saat itulah Basori berniat ingin membunuh Rianti. Rencananya setelah membunuh Rianti, Basori akan mengambil semua perhiasan dan motor Rianti. Setelahnya, Rianti akan dihanyutkan. Namun rencananya harus gagal di awal. Tapi Basori tak habis akal. Basori kemudian mengajak Rianti jalan-jalan ke Taman Kiai Langgeng. Entah di siang hari atau sore harinya, Basori membawa kembali Rianti ke Sungai Bolong. Rianti pun kala itu menuruti ajakan Basori untuk mandi bersama di sungai. Saat Rianti lengah, Basori menghantamkan batu sebanyak 2 kali ke kepala belakang Rianti. Rianti pun pingsan. Basori kemudian mengambil semua perhiasan di tubuh Rianti. Setelahnya, Rianti pun dihanyutkan bersama pakaiannya. Setelah aman, Basori pergi menaiki motor Rianti. Ia lantas singgah ke Pasar Parakan untuk membuat plat nomor palsu. Selesai memasang plat nomor palsu, Basori lantas menuju Banjarnegara. Di sana, dia bertemu dengan temannya guna menitipkan motor Rianti. Selanjutnya, Basori menelepon pacarnya yang lain. Ia minta dijemput ke Banjarnegara untuk pergi bersama-sama ke Jakarta menaiki bus. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu dengan pacarnya itu, dia pun mengantar pacarnya ke Bogor. Barulah ia pulang ke mes proyek apartemen tempat dia kerja. Dua hari setelah kejadian, jenazah Rianti tak sengaja ditemukan Sukardi, salah seorang warga yang berdomisili di sekitaran sungai. Menurut Sukardi, kala itu ia sedang mencari rumput ternaknya, sekaligus kayu bakar. Saat susur sungai, ia melihat ada mayat wanita terdampar di bebatuan. Sukardi lantas memanggil warga lainnya. Barulah mereka menghubungi Polres Magelang. Petugas pun datang ke lokasi. Sesampainya di sana, masyarakat sudah ramai berkumpul di sekitaran sungai. Polisi lantas memasukkan jenazah Rianti ke kantong mayat. Jenazah itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Awalnya polisi tentunya kesulitan mengenali korban. Lantas, penyidik mengambil sampel sidik jari. Dari sidik jari inilah Rianti dapat dikenalin. Petugas kemudian mendatangi rumah Rianti. Di sana, petugas bertemu dengan anak-anak Rianti. Berbekal foto yang sempat diambil sang anak, polisi pun bergerak melakukan penyidikan. Setelah hampir seminggu, polisi melakukan penyidikan. Akhirnya pada subuh hari, tepatnya tanggal 1 Maret 2022, di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, polisi memanjat sebuah ruko proyek. Polisi kemudian masuk ke dalam salah satu kamar. Di sana, polisi membangunkan seorang pria yang tak lain adalah Basori. Basori tak berkutik. Dia berhasil ditangkap petugas. Dari dalam kamarnya ditemukan barang-barang bukti. Antara lain handphone, cincin emas, kalung emas, kacamata, uang sebesar 393.000 yang kesemuanya milik korban, serta ditemukan juga KTP dan kartu KIS atas nama Rianti. Akhirnya berakhir sudah pertualangan Basori, si playboy cap buruh bangunan. Kini Basori pun didakwa pasal 338 dan 365 dengan ancaman penjara 25 tahun atau seumur hidup, bahkan hukuman mati.
Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.